Pernahkah Anda makan bersama teman, lalu saat tagihan datang, ada satu orang yang tiba-tiba sibuk mencari dompetnya? Fenomena orang pelit ini sering kita jumpai. Kadang lucu, kadang bikin kesal. Sifat pelit melintasi usia, status, dan gender, bisa terjadi pada siapa saja, kaya atau tidak. Di balik keengganan berbagi, sering tersembunyi rasa takut, kecemasan, atau luka masa lalu. Mari kita telusuri lebih dalam, mengapa seseorang bisa menjadi pelit, apa bedanya dengan hemat, dan bagaimana sifat ini memengaruhi hubungan kita. Banyak yang menyamakan pelit, hemat, dan perhitungan, padahal ketiganya berbeda. Ketiganya memang sama-sama berhubungan dengan cara kita memperlakukan uang, tapi motivasi dan sikap di baliknya sangat berbeda. Seringkali, kita salah menilai seseorang hanya dari kebiasaan mereka mengatur keuangan, padahal ada cerita dan alasan di baliknya. Hemat adalah sikap bijak dalam mengelola uang. Orang hemat tahu kapan harus membelanjakan uang untuk kebahagiaan diri sendiri maupun orang lain. Mereka tidak pelit, tapi juga tidak boros. Mereka mampu menyeimbangkan kebutuhan dan keinginan, serta memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting. Hemat bukan berarti menahan diri terus-menerus, melainkan memilih dengan cerdas. Sementara itu, perhitungan adalah orang yang sangat detail soal uang. Mereka selalu mencari harga terbaik, membandingkan setiap pilihan, dan kadang terkesan kaku dalam pertemanan karena terlalu fokus pada efisiensi. Sifat ini bisa membantu menghemat pengeluaran, tapi jika berlebihan, bisa membuat hubungan jadi kurang hangat. Berbeda lagi dengan pelit. Orang pelit enggan mengeluarkan uang bahkan untuk kebutuhan penting. Mereka cenderung menimbun uang demi rasa aman semu, dan seringkali mengorbankan kenyamanan diri sendiri maupun orang lain. Sifat ini bisa membuat hubungan sosial menjadi renggang karena dianggap tidak peduli. Contoh sederhana, saat nongkrong di kafe, orang hemat sesekali beli kopi favorit sebagai reward. Orang perhitungan akan membandingkan harga menu sebelum memutuskan, sedangkan orang pelit menolak beli sama sekali. Bahkan mungkin memilih tidak ikut datang agar tidak perlu mengeluarkan uang. Intinya, hemat adalah untuk masa depan yang lebih baik. Perhitungan untuk efisiensi dan penghematan. Sedangkan pelit muncul karena rasa takut kehilangan atau kekurangan. Ketiganya punya dampak berbeda pada kehidupan dan hubungan sosial kita. Memahami perbedaan ini penting agar kita tidak salah menilai orang lain dan bisa lebih bijak dalam bersikap, baik terhadap diri sendiri maupun orang di sekitar kita. Sifat pelit sering berakar dari pengalaman masa kecil, terutama jika tumbuh dalam keluarga yang kesulitan finansial. Anak yang pernah merasakan kekurangan bisa jadi sangat pelit karena takut kembali ke masa sulit. Trauma finansial, seperti melihat orang tua bangkrut, menanamkan mentalitas kelangkaan. Pola asuh juga berperan. Anak yang meniru orang tua pelit cenderung tumbuh dengan pola pikir serupa. Kepribadian seperti neurotisisme tinggi dan rendahnya empati juga bisa memperkuat sifat pelit. Sifat pelit bisa merusak hubungan sosial, dalam pertemanan, keluarga, bahkan di tempat kerja. Teman yang selalu menghindar saat patungan lama-lama dijauhi, menciptakan jarak dan isolasi. Dalam keluarga, pelit bisa memicu konflik, membatasi kebahagiaan dan kesempatan anak. Di kantor, rekan kerja atau atasan pelit menurunkan motivasi dan merusak suasana tim. Akhirnya, orang pelit mungkin punya banyak uang, tapi kehilangan koneksi dan kebahagiaan. Ironisnya, ketakutan kehilangan uang justru membuat mereka kehilangan hal yang lebih berharga, hubungan manusia. Psikologi punya banyak teori soal pelit. Salah satunya dari Freud. Sifat pelit bisa berakar dari masa toilet training yang terlalu kaku. Menurut Freud, pengalaman masa kecil yang penuh tekanan, seperti aturan yang terlalu ketat saat belajar mengontrol buang air, bisa membentuk kepribadian yang sangat hati-hati, bahkan cenderung pelit di masa dewasa. Anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kontrol bisa jadi lebih sulit untuk berbagi atau merasa nyaman melepas sesuatu miliknya. Dari sisi ekonomi perilaku,
Loss aversion membuat orang lebih takut rugi daripada senang mendapat untung. Bagi pelit, setiap pengeluaran terasa menyakitkan. Otak kita secara alami lebih sensitif terhadap kehilangan daripada keuntungan, sehingga rasa takut kehilangan uang bisa jauh lebih besar daripada kebahagiaan saat mendapatkannya. Inilah yang membuat seseorang cenderung menahan uangnya rapat-rapat. Kepribadian dengan empati rendah dan obsesi keteraturan juga cenderung pelit. Orang yang sangat teratur dan kurang peka terhadap perasaan orang lain seringkali lebih sulit untuk berbagi, karena mereka merasa kehilangan kendali jika harus memberi. Neuroscience menunjukkan, memberi mengaktifkan area otak yang memicu kebahagiaan. Saat kita berbagi atau memberi sesuatu, otak melepaskan hormon yang membuat kita merasa senang dan puas, seperti dopamin dan oksitosin. Namun, pada orang pelit, sistem penghargaan otak kurang responsif saat memberi, lebih aktif saat menahan uang. Mereka tidak merasakan lonjakan kebahagiaan yang sama ketika berbagi, justru merasa lebih nyaman saat mempertahankan apa yang dimiliki. Otak mereka bahagia saat menimbun, bukan saat berbagi. Proses menahan atau mengumpulkan uang justru memberikan rasa aman dan kepuasan tersendiri. Inilah sebabnya, bagi sebagian orang, menahan uang terasa lebih memuaskan daripada memberi. Jadi, pelit bukan hanya soal pilihan, tapi juga hasil dari pola pikir, pengalaman masa kecil, dan cara kerja otak kita sendiri. Sifat pelit bukanlah sesuatu yang permanen. Ia bisa diubah, asalkan ada kesadaran diri dan kemauan untuk berkembang. Langkah pertama adalah mengenali pola pikir dan perasaan yang membuat kita sulit berbagi. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya membuat kita enggan memberi? Dengan refleksi jujur, kita bisa mulai membuka hati untuk perubahan. Mulailah dari langkah kecil, traktir teman kopi, beri tip pada pelayan, atau sisihkan sedikit uang untuk berbagi dengan yang membutuhkan. Tindakan sederhana ini bisa melatih rasa empati dan membangun kebiasaan memberi, tanpa harus merasa terbebani. Ubah cara pandang terhadap uang. Anggaplah uang sebagai alat untuk menciptakan kebahagiaan, bukan sekadar sesuatu yang harus dikumpulkan dan disimpan. Dengan berbagi, kita bisa merasakan kepuasan batin yang tak ternilai. Fokuslah pada pengalaman positif yang bisa diciptakan lewat berbagi, seperti mempererat hubungan dan menumbuhkan rasa syukur. Jangan biarkan rasa takut kehilangan menghalangi kita untuk berbuat baik. Jika akar masalahnya adalah trauma masa lalu atau kecemasan berlebihan tentang keuangan, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Konsultasi dengan ahli bisa membantu kita memahami dan mengatasi hambatan psikologis yang menghalangi kedermawanan. Terapi dapat membantu mengubah pola pikir irasional tentang uang, serta membangun kepercayaan diri untuk berbagi tanpa rasa takut atau bersalah. Ingatlah, meminta bantuan adalah bentuk investasi untuk kesejahteraan mental dan sosial kita. Dengan langkah-langkah kecil dan dukungan yang tepat, kedermawanan bisa tumbuh menjadi bagian alami dari hidup kita. Menjadi pelit bukan takdir, tapi kebiasaan yang bisa diubah lewat pilihan-pilihan kecil setiap hari, dimulai dari diri sendiri. Studi menunjukkan, memberi membuat kita lebih bahagia daripada menerima. Ubah sifat pelit, perbaiki hubungan, dan tingkatkan kebahagiaan emosional. Warisan terbaik bukanlah uang, tapi kebaikan dan kemurahan hati yang kita tinggalkan. Mulailah berbagi dari hal kecil, senyuman, waktu, perhatian, atau secangkir teh. Nilai sejati kita diukur dari seberapa banyak yang kita berikan, bukan yang kita simpan.